Hai perwira IHC Rumah Sakit Bakti Husada, kali ini kita bertemu lagi di acara Ngobrol Berakhlak. Kali ini bersama dengan saya ada dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Bakti Husada, ada Dokter Wildan. Oke. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo. Baik, Selamat dokter. siang ya Mas ya. Iya, selamat siang. Baik dok, ini saya sudah istilahnya membuka tanya jawab di media sosial dokter. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Dokter Wildan jawab. Oke. Oke dokter, siap dokter? Oke, siap. Kita mulai dokter ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, dokter gigi periodontia itu dokter mengatasi apa sih dok? Oke, terima kasih Mas Yayang. Jadi gini, para sobat kerikilan, saya nyebutnya seperti itu ya. Jadi dokter gigi spesialis periodontia itu adalah dokter gigi yang khusus menangani masalah-masalah gigi goyang yang tidak mau dicabut, kemudian masalah pada pergusian, dan juga masalah pada tulang penyangga gigi. Jadi seperti itu. Jadi istilah kerennya itu, spesialis perio itu biasanya disebutkan spesialis gusi dan tulang rahang. Seperti itu. Gusi dan tulang rahang, Iya. perwira IHC dan sahabat kerikilan. Oke, baik. Pertanyaan kedua dok. Pertanyaannya adalah perawatan atau tindakan apa yang bisa dilakukan di dokter spesialis gigi periodontia? Oke, jadi para sobat kerikilan yang dijelaskan tadi itu spesialis periodontia itu tindakannya apa saja? Pertama, biasanya penguatan gigi goyang dengan cara splinting. Kemudian yang kedua, ada namanya pemotongan gusi yang benjol atau membesar. Kemudian penanganan pada gusi bengkak karena ada nanah di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya cangkok tulang, tulang penyangga gigi. Misalkan gigi goyang ya Mas ya. Gigi goyang itu karena tulangnya ini habis, kita lakukan pencangkokan. Nah, itu kan dari sisi penanggulangan penyakitnya. Kalau misalkan kosmetik estetik ada juga loh. Oh gitu. Nah, ada. Jadi pertama gini, pernah tahu nggak Mas Yayang kalau misalkan ada orang nih ya, gusinya itu menghitam, gusinya menghitam, itu banyak pasien bilang itu, dokter gusi saya hitam, kira-kira bisa disembuhkan nggak, maksudnya dikembaliin lagi dengan warna pink nggak? Bisa, bisa itu. Jadi itu adalah ranah perio. Kemudian, mohon maaf kalau misalkan dari sobat kerikilan yang melihat sini, coba lihat gigi depannya, biasanya ada jarak tidak? Kalau sekarang ada jarak itu biasanya kan di situ ada semacam daging tumbuh yang memisahkan antara dua gigi depan. Di antara dua gigi barusan ya? Betul. Nah, itu yang menghalangi gigi itu untuk bersatu. Perio, spesialis perio itu bisa melakukan tindakan pengambilan namanya tali gusi ya Mas ya. Sehingga tali gusi itu menghilang dan gigi ini bisa dilakukan perapatan. Nah, nggak hanya cuma ini saja. Yang paling in saat ini itu adalah pemasangan dental implant. Jadi gigi tiruan implant itu bisa dilakukan oleh spesialis periodontia. Seperti itu Mas. Oke baik, berarti banyak banget ya dok Banyak yang banget dilakukan ya dok ya. Berarti termasuk tadi itu bisa diambil, di-cut gitu gusinya ya dok ya. Jadi itu adalah pemisah di antara dua gigi yang mau berdekatan Mas. Kita bantu untuk dekatin. Dekatin lagi ya dok. Baik. Oke baik. Kenapa gusi bengkak tidak boleh dilakukan tindakan? Ini banyak pertanyaan yang keluar seperti ini dok. Ya banyak banget ya Mas. Kalau kan misalkan gini, gusi bengkak ini berarti terms-nya ya Mas ya. Kalau kan sobat kerikilan misalkan dengerin nih ya. Bengkak itu ada dua Mas jenisnya. Pertama bengkak karena dia itu berisi nanah atau infeksi. Yang satunya itu bengkak karena memang gusinya itu dia itu membesar ukurannya tanpa adanya nanah. Nah, mungkin yang di pertanyaan tadi itu gusi yang membengkak karena ada nanah. Pasti sebelum tindakan infeksi itu harus kita hilangkan dulu. Jadi misalkan dia bengkak isi nanah, misalkan masih kecil nih Mas ya itu, mungkin kita bantu untuk obatin dulu. Nah, tapi kalau misalkan mohon maaf misalkan nanahnya nih membesar, nanahnya itu misalkan besar ya, isinya nanahnya banyak, itu butuh melakukan tindakan apa namanya, kalau sekarang katanya orang Jawa itu disodet ya, disodet atau dilakukan pembukaan ini,
maka kita akan lakukan pembukaan. Jadi kita lihat-lihat dulu bengkaknya kecil atau besar. Untuk mengetahui itu, ya harus datang ke spesialis perio. Gitu. Harus itu, Dok, ya? Ya, harus diperiksa dulu. Jangan karena, dihukumi sendiri. Nah, karena melihat dulu posisinya bengkak karena infeksi atau memang bengkak ukurannya. Betul. Ya, Dok, ya, seperti itu ya, Dok. Jadi jangan kecewa kalau memang belum bisa dilakukan tindakan, berarti ada sebabnya. Iya, seperti oke. itu ya, Dok. Oke. Secara umum, Oke. gusi bengkak bisa kempes tanpa obat itu berapa lama, Dok? Oke. Balik lagi nih, gusi Balik lagi bengkak ya. nih. Oke. Nah, ini para sobat kerikilan yang kadang-kadang tanya itu, dokter, ini gusi saya ini bengkak itu. Kira-kira gusi bengkak itu kalau sekarang saya nggak minum obat, kira-kira bisa nggak itu? Nah. Jawabannya adalah gitu, tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Karena infeksi, kita bicara gusi bengkaknya karena infeksi ya, karena infeksi. Infeksi itu penyebabnya apa? Kuman, ya kan? Kuman, sehingga ketika kuman itu, ya, kita ulang lagi, kuman itu ada di dalam gusi kita, tidak kita bunuh kuman itu, maka dia akan terbengkak. Kalau toh nanti misalkan, oh kempes sendiri dok, saya nggak minum obat kok, dia kempes sendiri, ya pasti ketika dia kempes dia akan kambuhan, terus seperti bisa itu. tambah bengkak lagi ya dok? Betul, ya? Itu bengkak satu gigi dibiarin nular ke sampingnya, sampai dia, kalau misalkan katanya orang zaman sekarang, kapokmu kapan? Oke. Nah, kayak gitu itu. Jadi harus kita bersihkan dulu penyebabnya apa. Kalau misalkan bengkak ya, biasanya bengkak ini penyebabnya karena karang gigi bisa, karena gigi berlubang bisa, kemudian karena, mohon maaf, yang para penonton di sini ini kalau misalkan ada kebiasaan tusuk-tusuk gigi. Oke, bersihin. Nah, tusuk-tusuk gigi betul. Ya. Itu kadang-kadang kan ketusuk, cetet itu, keluar darah. Kemudian terjadi infeksi, akhirnya dia bengkak. Kayak gitu itu. Wajib hukumnya diatasi dulu penyebabnya. Diperiksakan dulu, datang gitu. di poliklinik kami.